lagi yang mengaku menjadi korban dengan modus menanam saham di BIS gitu Pak. Nanam di BIS sekitar Saya nggak jadi ikut. Aku setelah pulang, saya bawa selembar brosur sama fotokopian itu. Saya tanyakan ke BRI, bukan, nggak ada hubungannya dengan saham BRIS. Ini sahamnya Yusuf Mansur, bukan saham BRIS. Di situ tidak bisa dicairkan lewat bank, dan nggak bisa ada penggelapan uang atau dana tidak bisa cair atau ada masalah nggak bisa diklaim di bank. Itu arahnya jadi emane pulsa gitu loh, Mas. Tapi banyak juga itu korbannya di sana. Itu banyak Bu ya. ada nyetak kartu itu, ada fotonya Yusuf Mansur yang pakai baju warna coklat, kayak kopiah. Oke. Kartunya. Oke. Kalau yang di sini, kalau misalkan tepung tanah kemudian patungan usaha kan khususnya tepung tanahnya ini kan menyasar ke korbannya itu ke ibu-ibu TKW ya Bu ya. Kalau yang di sini ke siapa saja kira-kira korbannya? Orang Surabaya banyak yang kena. Orang Surabaya. Apakah mitra PLN juga Bu ya? Iya, semua yang kena kan dari awal dari PSI ya, program member PSI itu semua program diikutin. Saya juga kayak gitu kejebak, semua program tak ikutin kayak gitu. Okay. Kalau itu menyasarnya kemana-mana, itu di luar juga banyak, di Indonesia juga banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, beberapa hari yang lalu rekan kita Saudara Aji dari Jia TV mengupload cerita miris seorang ibu yang kena prank oleh Yusuf Mansur, di mana duitnya lebih dari 30 juta ikut investasi di saham BIS, itu pengadaan BIS atau perusahaan BIS yang dikelola oleh Yusuf Mansur. Ternyata begitu jatuh tempo, dia tidak bisa mendapatkan apa yang sudah dijanjikan. Kita sangat ini saja ya, miris saja kok masih ada yang kena ya, oleh cerita dan bualan-bualan Yusuf Mansur. Ya dia akan terus bercerita seperti itu. Dan Yusuf Mansur ya tidak akan mungkin berhenti untuk meraup dan mencari korban-korban berikutnya. Secara ringkas, ya kita bisa menyarankan kepada ibu ini, mudah-mudahan video ini ditonton. Ibu nggak usah repot-repot dan terlalu panjang Bu, jangan menangis, jangan sedih. Datangi aja itu warung Steak and Shake, jumlahnya bertebaran di mana-mana. Di Surabaya banyak itu. Ibu datang ke situ, tungguin Yusuf Mansur sampai dia bayar. Kalau perlu bikin konferensi pers di warung itu, pasti dia bayar cepat itu. Karena dia takut usahanya yang real, itu usaha real itu. Itu terganggu, dia takut sekali gitu. Ya ada datangnya aja. Kalau perlu ajak wartawan gitu. Ajak influencer. Buat di YouTube, oh ngeri dia. Nanti bahasa yang nggak pakai malu Yusuf Mansur, nanti dia katanya ditegur Tuhan. Cuk, ente udah bayar tuh orang cuk. Belum ya Allah, lu bayar dah. Ntar biar usaha lu yang lain kagak keganggu. Biasanya katanya nanti Tuhan dalam bahasa Betawi. Tapi ya menurut kita ibu ini nggak usah kemana-mana, ya datang aja warung Steak and Shake, panggil wartawan, kalau perlu bikin kemah di depannya itu. Oh pasti tuh simpati netizen nanti akan menekan Yusuf Mansur agar cepat membereskan kewajibannya. Bagi kita, sekarang ini cerita-cerita seperti ini, ya harusnya pihak kepolisian atau pihak penegak hukum harus intervensi. Jangan dulu udah dilaporkan berkali-kali nanti ditanya kekurangan alat bukti, kan ngeri kita. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang baru berpotensi merugikan negara, itu biasanya aparat hukum sudah bertindak. Contohnya apa? Ada sekarang yang diliburkan di mana presiden sudah turun langsung gitu tentang illegal fishing. Ya kan, itu kan ikan-ikan itu, ya penangkapan ikan secara ilegal. Di perbatasan Indonesia dengan negara lain, itu biasanya ikan kapal-kapal dari Thailand dia turun ke bawah, atau ikan kapal dari Taiwan dia turun ke selatan lalu menangkap ikan di perairan Indonesia gitu. Nah sekarang itu tuh udah merugikan negara belum itu tuh?
Ya belum. Itu baru berpotensi merugikan negara. Berpotensi loh ya. Karena ikan yang masuk dalam perairan Indonesia itu adalah milik Indonesia. Yang dipergunakan nanti menjadi tangkapan nelayan-nelayan Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita lihat fakta yang real gitu. Ikan itu kan bergerak itu sesuai dengan arus laut, begitu juga bergerak sesuai dengan musim. Misalnya ikan salmon gitu. Begitu dia lepas dari air tawar di utara, di Kanada di atas itu atau di Denmark di atas, itu kan dia menetas di saat mungkin musim apa ya, setelah musim dingin gitu, ya kan, musim bunga menjelang musim panas. Nah dia berenang itu di laut. Nanti dewasa dia udah sampai ke selatan, masuk perairan Indonesia gitu. Nah nelayan-nelayan tuh udah tahu tuh, ini di selat begini ini ditangkap ikan. Dia udah tahu tuh kapan ikan itu turun ke bawah dan nanti naik ke atas. Lah kata ikan, saya kan nggak bawa paspor gitu. Di mana dia masuk ya dia punya pemerintah atau punya penguasa di wilayah itu. Nanti dia masuk ke Indonesia, maka dia berpotensi menguntungkan Indonesia. Lalu ada nelayan-nelayan di Thailand mau ngambil, nangkap dengan apa itu alat penangkap ikan, pukat harimau gitu. Maka oleh pemerintah Prabowo kalau perlu dibom ikan kapalnya gitu. Kenapa? Karena berpotensi, ini diingat ya, berpotensi merugikan kita. Sudah disikat. Ada atau tidak ada laporan, ya ikan kan masuk Indonesia nggak pakai lapor itu. Nelayannya yang masuk Indonesia pakai lapor. Yang nggak lapor, itu dianggap melanggar hukum. Begitu juga nanti illegal logging. Penjualan kayu ke luar negeri. Rakyat melihat, ini punya gua, punya nenek moyang saya. Coba tanya ke Kalimantan itu, kok nggak boleh ditebang? Ditebang, dijual, sampai di Surabaya dia bisa ditangkap. Alasannya pas secara administrasi berpotensi merugikan negara. Lalu kasus yang lagi hangat sekarang, yang presiden juga turun tangan gitu. Misalnya katanya sih kasus korupsi timah di Bangka Belitung. Ya toh? Terdakwa yang sering kita dengar di televisi itu namanya Harvey Muiz. Dia dituding korupsi 300 triliun. Di pengadilan dituntut jaksa 12 tahun. Oleh hakim divonis 6,5 tahun. Lalu banyak yang ribut. Termasuk nanti penguasa kita ribut. Harusnya dihukum 50 tahun. Tapi majalah Tempo kemudian mengklirkan gitu. Mengklirkan sebenarnya itu tidak tidak korupsi 300 triliun. Tapi perbuatan itu berpotensi merugikan negara. Ini bukan uang 300 triliun dia bawa, yang bukan begitu. Tapi berpotensi. Kata majalah Tempo jumlahnya nggak segitu. Dia kemukakanlah orang-orang masyarakat dari Belitung yang demo ke Jakarta. Jumlahnya itu, ini begini cerita, kenapa dia dituduh berpotensi merugikan negara. Orang kalau mau nambang, misalnya rakyat nambang, pemerintah nambang di PT Timah. Ya kawasan PT Timah itu kan diklaim milik pemerintah. Walaupun itu sebenarnya ciptaan Allah gitu. Jadi orang kalau mau nambang itu membayar uang jaminan. Jaminan kepada negara 1 hektar itu 90 juta. Jadi bayar lu 90 juta, kita mengambil konsesi lahan itu misalnya 1.000 hektar misalnya. Atau 10.000 hektar gitu. Ya kalau 10.000 hektar dikali 90 juta gitu. Ya mungkin jumlahnya itu 900 miliar gitu. Nah menurut majalah Tempo lagi, ini Harvey Muiz ini itu kan
mengumpulkan biji timah dari rakyat. Karena di situ ada pertambangan rakyat. Lalu uang jaminan ke pemerintah belum dia bayar atau tidak dia bayar. Jumlahnya seluas konsesi lahannya. Lagi-lagi menurut Tempo, itu jumlahnya hanya sekitar 5 miliaran berpotensi merugikan negara. Katanya. Tapi mereka nggak tahu kenapa dari pusat menghitung dibulatkan aja 300 triliun. Itu nggak begitu. Nah, lalu yang kedua, itu ada Helena Lim. Itu kasusnya itu karena dianggap dia tuh cuci uang. Uang yang dapat di timah tuh masuk ke tempat dia gitu. Tapi bukan dia merampok uang kas negara. Tiba-tiba datang keputusan presiden turun tangan harusnya 50 tahun. Tapi kalau saya yang awam soal hukum ya, kalaupun nanti hakim ditekan, dihukum misalnya 25 tahun itu nggak akan jalan. Kenapa nggak jalan? Kan nanti ada fakta hukum. Setelah orang nggak emosi lagi, masyarakat sudah nggak diprovokasi untuk emosi, kan ada fakta hukum yang berbicara. Ya kan? Fakta hukum ini ya, itu hukumannya nanti. Itu yang kita lihat. Jadi 50 tahun tuh nggak akan berjalan itu. Kenapa? Itu adalah keputusan yang sangat emosional. Sementara hukum berbicara atas fakta. Fakta-fakta di pengadilan itu yang dijadikan oleh hakim untuk memutuskan hukuman. Coba aja lihat nanti Afril Muiz berapa dihukum gitu. Dia nggak sebesar itu. Kita memang marah dia melakukan itu, melakukan korupsi. Katanya tuduhan korupsi sebenarnya berpotensi merugikan negara. Lalu apa dengan kasus Yusuf Mansur? Kalau Yusuf Mansur bukan berpotensi merugikan negara, dia telah merugikan masyarakat. Jadi harusnya aparat negara lebih mempunyai legalitas hukum untuk menindak Yusuf Mansur dibanding tadi itu cerita illegal fishing atau illegal logging. Tapi yang di depan mata ini karena mungkin yang rugi bukan negara gitu, yang rugi masyarakat. Orang kecil lagi ya udahlah entar-entaran aja dah gitu. Jadi itu yang kita lihat keanehan-keanehan di tengah kehidupan kita. Itu juga tuh kasus PIK 2 yang hari ini mulai ribut. Katanya laut dipagar lebih dari berapa kilo gitu. Padahal itu sudah dilaporkan mulai bulan Agustus. Orang ya sekarang ada tahulah pura-pura atau apa dicek. Ini nggak ada izin, ya tapi nggak akan ada tindakan apa-apa juga, yakin gitu, nggak ada. Jadi itulah para pemirsa yang di depan mata, yang nyata, yang telah merugikan masyarakat, orang bisa tutup mata. Tapi yang masih di langit, orang mulai ribut, gitu. Ribut. Padahal itu nanti begitu diturunkan dalam wujud nyata, dia juga akan kerepotan mencari pasal-pasalnya, kecuali untuk memenuhi emosi masyarakat yang marah akibat kesulitan hidup, lalu diarahkan siapa yang harus dijadikan kambing hitam. Sementara Yusuf Mansur yang sudah nyata-nyata di depan mata, yang uangnya ada ditaruh di mana, warung steaknya banyak, merugikan orang, nampaknya disuruhlah masyarakat mencari keadilan menurut caranya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.